kami persiapan ini memang sebetulnya sudah 2 bulan ini ya, continue berlatih di sasana pribadi saya, Daud Boxing Club di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Program yang saya lakukan sendiri bersama pelatih dan teman-teman kita di sini, yaitu terdiri dari Bung Ongen Saknosiwi ini yang nanti juga akan bersama-sama bertanding di pertandingan pada 4 Maret nanti. Kami berlatih tanding saat ini sudah kurang lebih saya sudah sampai di 100 ronde. Sama halnya dengan Bung Ongen begitu, karena memang kami berlatih tanding bersama-sama dan dibantu oleh beberapa atlet lokal yang ada di Sasana Tinju Daud Boxing Club ini, sehingga persiapan kali ini sangat maksimal dan masih dengan sisa waktu kurang lebih 3 minggu ini terus menempa diri, terus mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan tadi pagi menjelang siang sebetulnya kami masih berlatih sangat keras, dan ini tentu menunjukkan kesiapan kami dalam menyongsong pertarungan di 4 Maret nanti, Bung. Lawannya kan rekornya udah 18 kali tanding ya. Dan kami juga sama pelatih, sama tim sudah belajar videonya, jadi kami sudah mengerti kelemahan dan kelebihannya dia. Jadi kalau menurut saya sudah siap untuk pertarungan. Saya sendiri sebetulnya sudah beberapa kali melihat rekaman lawan, namun saya lebih fokus kepada pelatih yang nanti akan mempersiapkan strategi apa yang harus saya lakukan sehingga pertandingan nanti bisa saya menangkan. Dan memang di dalam kepelatihan ini kami terus-menerus menempa baik itu fisik, baik itu teknik. Lalu di dalam berlatih tanding juga kami bersama Bung Ongen ini bersparing bersama-sama begitu dengan anak-anak yang ada di Daud Boxing Club ini dengan tipikal berbeda dan tentu kesulitannya berbeda. Jadi sebetulnya kami sudah mempersiapkan, saya sudah mempersiapkan strategi apa yang nanti akan dikembangkan, dan apabila strategi yang sudah kami rancangkan kurang efektif, saya punya stok strategi lain yang memang sudah kita siapkan untuk nanti mengantisipasi lawan. Kami di sini kurang lebih hampir 2 bulan menjalani latihan dan latih tanding. Sejauh ini Daud sudah hampir 100 lebih rondenya dalam sparring. Artinya dalam hal ini mereka berdua ini siap untuk melakoni pertandingan di 4 Maret nantinya. Tentunya saya sebagai pelatih dan juga kedua tim saya ini sangat optimis sekali nanti untuk memenangkan pertarungan nantinya. Baik Daud Yordan melawan Wang Kil Kim atau Ongen melawan Thailand. Nanti kita bisa yakin sekali mereka bisa mengatasinya. Saya terakhir tanding kan 2019, tetapi kami di Dirgantara Boxing setiap hari kami berlatih. Nah, terus kalau di sini mungkin kita tingkatkan stamina, terus speed lagi, teknik. Jadi kita di sini, saya di sini, Bang Daud, kita terus belajar sama pelatih dan kita sudah siap untuk bertarung nanti. Jadi tentu sebetulnya pandemi COVID ini bukan hanya sekedar kami yang mengalami, saya atau Bung Ongen atau teman-teman kita yang lain, tetapi ini kan wabah ya seluruh dunia, di mana semua petinju di dunia manapun juga mengalami hal yang sama sebetulnya. Namun saya sendiri memang tidak terlalu mempersoalkan persoalan itu karena memang pandemi ya, sehingga sulit untuk bisa bertanding. Nah, hasil pertarungan yang lalu tentu menambah kembali motivasi, menambah kembali semangat untuk bagaimana terus mengibarkan bendera merah putih, untuk bagaimana terus bisa memberikan kontribusi di dunia olahraga khususnya tinju. Dan tentunya saya merasa masih sangat masih panjang karir untuk bisa terus berprestasi di olahraga tinju ini, Bung Dodi.
Ya, secara audiens tentu berbeda ya, karena kalau sebelum-sebelumnya banyak penonton begitu yang menyaksikan pertarungan entah itu di dalam atau di luar negeri sekalipun, namun kali ini dan sebelumnya pertandingan tidak ada penonton yang memang karena Satgas Covid belum mengizinkan begitu penonton-penonton bisa hadir di sana. Tapi buat saya secara pribadi tidak ada masalah tentang itu. Dimanapun bertanding, saya selalu siap untuk bisa mengalahkan lawan dan tentunya hari demi hari saat ini kami terus mempersiapkan diri di Kayong Utara begitu yang memang secara geografis di sini masih natural begitu, masih banyak alami. Kami berlatih sangat enjoy. Kami bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada di sini setiap hari menempa diri, berlatih, dan tentunya ini menjadi modal buat saya beserta Bung Ongen nanti yang akan bertanding di 4 Maret. Oh, nggak ada. Tentunya nggak ada beban ya. Ini motivasi saya buat mengibarkan bendera merah putih di Thailand. Bicara tentang target sendiri, tentu saya ingin kembali ke top level ya, artinya bisa mendapat kesempatan bertarung melawan juara dunia, di mana di divisi saya di super lightweight ada Josh Taylor dari Skotlandia, dia juara undisputed atau juara tak terkalahkan, tak terbantahkan di divisi super lightweight. Ya, ini bagian dari proses saya mencapai top level itu untuk bisa nanti menapak karir lebih jauh. Dan tentunya semua ini diramu atau disiapkan oleh tim kami Empro Internasional, di mana dalam hal ini bekerja sama dengan teman-teman kita yang ada di Thailand begitu, dan ini menjadi agenda atau program rutin yang nanti secara berkontinu akan terus bisa bertanding di sana. Nah, ini upaya yang sedang dipersiapkan oleh manajemen dan tetapi untuk saat ini saya beserta Bung Ongen sendiri fokus pada pertarungan yang nanti sedianya akan dilaksanakan di 4 Maret di Bangkok. Kalau saya mungkin masih perbaikan peringkat dunia ya, mungkin. Jadi makin naik lagi dan semuanya saya serahkan lagi ke Empro Internasional. Ya, tentu hampir semua pertarungan berkesan ya, karena memang setiap momen pertarungan saya tentu bagi saya secara pribadi ya punya momen-momen yang membawa pertarungan itu buat saya ya sangat berarti begitu. Jadi hampir semua pertarungan, tapi memang sama seperti yang disampaikan oleh Bung Ongen tadi, semua petinju sebetulnya ingin bertanding di Amerika dan karena kita tahu ya di Amerika merupakan Mekah dari tinju dunia, tinju profesional begitu. Nah, ketika pada tahun 2008-2009 saya mendapatkan kesempatan di sana, maka saya pikir kesempatan itu tidak boleh saya lewatkan, sehingga pada saat itu saya bertanding walaupun di undercard, tetapi itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya dan terbukti saya bisa memenangkan pertarungan di sana, dan yaitu membuktikan sebetulnya bahwa potensi-potensi atau bakat-bakat para petinju Indonesia ini sangat banyak, sangat punya talenta-talenta yang bisa bersaing tidak kalah dengan negara-negara lain, Bung. Bagi saya ini sebuah tantangan baru, tetapi memang karena saya memiliki tim kepengurusan yang orang-orangnya yang bekerja betul-betul total memberikan dedikasi kehidupannya tentang olahraga, maka bagi saya itu bukan sesuatu kendala di mana ketika saya masa persiapan atau sedang mempersiapkan diri begitu mau menghadapi pertarungan, kepengurusan yang saya bentuk ini betul-betul kepengurusan yang sangat luar biasa. Mereka bisa mengurus olahraga khususnya PONI Kayong Utara, dan saya kira tidak ada kendala bagi saya untuk terus bisa berkarir
di dunia tinju profesional, walaupun saya diberikan amanah oleh pengurus cabang olahraga Kabupaten Kayong Utara untuk memimpin KONI di tahun 2022 hingga 2026. Jadi awalnya itu namanya Hawk. Namanya Hawk. Hawk itu adalah nama pesawat TNI Angkatan Udara, pesawat tempurnya TNI Angkatan Udara. Nah, dikasih nama sama Kolonel Daril. Terus sering berjalannya waktu, terus saya dikasih ditambah The Hawk sama Bang Simon. Ya, baik, karena julukan Cino ini sebetulnya panggilan akrab dari pelatih saya kala itu di amatir, di ring tinju amatir begitu. Kala itu pelatih saya berasal dari Kuba, dan karena memang ternyata bahasa Latinnya Cino itu sebetulnya Chinese, Cina begitu. Karena secara wajah saya ini kan ada keturunan memang dari Tionghoa begitu. Nah, tapi saya kira julukan ini menggambarkan atau melukiskan dari karakter seseorang, dan saya sendiri sebetulnya sangat nyaman dengan panggilan Cino begitu, walaupun itu hanyalah panggilan di dunia tinjunya. Tapi sekarang pun saya sudah merubah lagi sebetulnya julukan saya menjadi People Champion gitu kan. Nah, karena memang saya merasa olahraga ini bisa membawa saya ke berbagai penjuru dunia, membawa saya bisa bergaul dengan semua masyarakat, entah itu lintas tokoh, entah itu masyarakat biasa, dan saya sendiri sangat apresiasi dengan julukan yang baru ini. Dan tentunya mungkin barangkali kalau Cino ini kalau kita mengutip dari bahasa-bahasa daerah, katakanlah bahasa Jawa seperti itu, relevansinya agak sedikit rasis jadinya, sehingga hari ini saya berpikir People Champion menjadi pilihan terbaik bagi saya yang memang masih aktif sebagai atlet, dan saya kira masih sangat panjang karir saya. Ya tentu karena pandemi ini kita juga prihatin ya, tapi memang pandemi ini kan tidak hanya olahraga tinju ya yang terkena dampak, tetapi seluruh stakeholder yang terkait apapun itu, mulai dari para pengusaha, mulai dari pemerintah, mulai dari di dalam negeri hingga di luar negeri, semuanya mengalami hal yang sama. Jadi saya kira pasti ada dampak yang kurang baik begitu di dalam industri tinju, tetapi saya percaya bahwa tinju akan tetap eksis di masyarakat di seluruh dunia, karena memang tinju punya pasaran sendiri, di mana bahkan sekarang kalau kita melihat di Amerika khususnya ya, di sana sudah sangat biasa begitu pertandingan-pertandingan yang bisa kita saksikan di hampir setiap minggu saat ini, yang sudah terus berjalan hampir normal. Nah, sama halnya juga di Eropa. Di Eropa juga menjadi industri yang memang sudah terbiasa, dan saya kira kebangkitan prestasi olahraga Indonesia di kancah dunia harus datang lagi dari olahraga tinju. Begitu, Bung? Ya, sama halnya dengan yang Daud tadi bilang, ada positif dan posisi negatif dan positifnya dari pandemi yang ada di seluruh dunia ini, Bung. Tentunya bagi atlet-atlet profesional tidak mengurangi kepercayaan diri mereka dalam bertanding ataupun berlatih nantinya. Mereka, kalau yang profesional ini setiap hari mereka harus latihan terus, karena ini merupakan kerjaan dari mereka, Bung. Jadi pandemi tidak mengurangi semangat mereka untuk berlatih, khususnya di tempat kami sini. Saya menempa beberapa petinju, termasuk Bung Daud sendiri dan Bung Ongin. Begitu, Bung Dodi. Dan ada tambahan, Bung, bahwa saya percaya bahwa Empro Internasional akan mampu menggelar pertarungan dunia bahkan nanti di kedepannya, karena memang pandemi saya kira mampu kita lewati bersama di Indonesia ini, dan kita tunggu saja. Artinya kemenangan demi kemenangan ini akan mengantarkan Empro Internasional mampu membuat pertarungan dunia di Indonesia. Mohon doanya. Ya, saya petinju favorit Yuri Ortiz Gamboa.
Saya udah idolakan dia dari 2012 karena memang mainnya enjoy, taktis, speed, pukulannya. Walaupun sekarang dia udah redup ya karirnya, tapi memang saya selalu fans sama dia. Kalau saya ini sebetulnya banyak petinju idola saya. Ada Miguel Cotto, bahkan Miguel Cotto saya aplikasikan melalui saking idolanya saya aplikasikan nama anak saya menjadi Miguel Jordan. Nah, ini juga salah satu bentuk saya mengidolakan Miguel Cotto. Namun memang kita tahu sangat banyak sekali petinju-petinju dunia yang luar biasa sekali. Ada Oscar De La Hoya, ada Felix Trinidad, ada Floyd Mayweather, dan banyak sekali petinju-petinju top. Jadi banyak sekali petinju-petinju idola. Bahkan Bang Ongen ini sebetulnya sangat mengidolakan Bang Lado juga, begitu. Bang Lado ini salah satu petinju Indonesia yang di tahun-tahun 80-an yang cukup bersinar, Bung. Ya, saya kira Indonesia punya pasar sendiri, komunitas tinju ya. Kita tahu di berbagai olahraga bela diri yang lain juga punya pasar sendiri, punya media sendiri, dan tinju sendiri sebetulnya tetap menjadi idola bagi masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Saya percaya bahwa masyarakat Indonesia sangat merindukan kembali prestasi besar bisa diraih, dan ini proses Empro Internasional kembali mencetak untuk kami ini bisa menapak karir lebih tinggi dan bisa menjadi juara. Dan tentu ini menjadi motivasi buat adik-adik kita yang nanti ingin mengembangkan karirnya di dunia ring tinju profesional khususnya, Bung Dodi. Saya mau minta dukungan dari masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Maluku, Pulau Buru, Pulau MBD, Pulau Moa. Saya mohon doanya untuk pertarungan saya dengan Bang Daud Jordan 4 Maret nanti, live di Kompas TV. Ya, saya memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dari Mias hingga Pulau Rote. Kami anak-anak bangsa akan berjuang dan akan bertarung nanti di 4 Maret, di mana nanti akan disiarkan secara langsung oleh salah satu televisi Indonesia. Dan doa dan dukungan masyarakat ini menjadi kekuatan bagi kami tentunya. Mudah-mudahan di dalam masa-masa persiapan ini tidak ada satu halangan apapun untuk kami ini mempersiapkan diri, dan tentunya sebuah kemenangan akan menjadi tujuan utama bagi kami nanti di Thailand, begitu.